Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para mahasiswa sekaliannya, kita lanjutkan perkuliahan kita sinyal dan sistem, yang kita masih membahas pada minggu ini topik mengenai sifat-sifat transformasi Z, ya. Masih kita membahas tentang transformasi Z. Khususnya sekarang kita membahas sifat transformasi Z. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang apa yang dimaksud dengan transformasi Z, kemudian rumus untuk mentransformasikannya, dan beberapa contoh soal dan kasus dalam mentransformasi atau menyelesaikan soal-soalan dalam mentransformasi sinyal dari domain waktu diskrit ke domain Z. Nah, sekarang kita ini mempelajari sifat-sifat transformasi Z itu. Apa guna kita mempelajari sifat-sifat transformasi Z? Gunanya adalah agar kita bisa melakukan berbagai macam manipulasi atau berbagai macam penyederhanaan dalam perhitungan pada domain waktu gitu. Jadi dalam domain waktunya misalnya sebagai contoh adalah konvolusi, maka dalam transformasi Z itu adalah perkalian gitu. Jadi kalau misalnya kita sulit melakukan konvolusi dalam domain waktu, maka kita ubah dulu dia dalam domain Z, baru kemudian kita balikkan ke domain waktu. Sehingga dengan mengetahui sifat-sifat transformasi Z ini, kita mendapatkan keuntungan dalam hal kita bisa melakukan perhitungan yang lebih sederhana dalam domain Z, sementara dalam domain waktu dia lebih sulit gitu. Oke, kita langsung saja ke sifat yang pertama, yaitu yang kita sebut dengan linearitas, ya. Linearitas. Artinya linearitas ini adalah dia linear. Linear itu artinya apa? Linear itu adalah suatu sinyal ditambahkan suatu sinyal yang lain, maka konvolusinya operasi penjumlahan itu, masing-masing sinyal itu dalam domain waktu itu juga sama dengan penjumlahan sinyal-sinyal itu dalam domain Z. Jadi kalau misalnya kita punya suatu sinyal X1N, ya, di mana X1N ini kalau kita transformasikan Z, dia menjadi X1Z misalnya. Dan kita juga punya sinyal X2N misalnya, sinyal yang kedua. Apabila kita transformasikan dalam domain ke transformasi Z, kita akan punya sinyal X2Z. Maka kalau misalnya apa yang disebut linear? Linear itu maksudnya kalau sinyal X1N ini kita tambah dengan sinyal X2N, maka operasi penjumlahan X1N dan X2N ini kalau hasilnya itu kita transformasikan ke dalam domain Z, maka sama juga dengan kita menjumlahkan X1Z dan X2Z. Jadi jika saya buat di sini, jika ada sinyal XN, di mana XN adalah penjumlahan dari X1N dan X2N, X1N ditambah dengan X2N, maka transformasi Z dari XN ini atau disebut dengan XZ itu didapat dengan cara menambahkan juga transformasi Z dari masing-masing X1N dan X2N, yaitu X1Z ditambah dengan X2Z, X1Z ditambah dengan X2Z. Artinya apa? Penjumlahan dalam domain waktu, dalam domain N itu pada transformasi Z-nya akan menghasilkan juga penjumlahan dalam domain Z, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita berikan nilai
koefisien di sini, di mana xn itu misalnya kita umpamakan a, misalnya kan A1, ini koefisien ya, koefisien yang nilainya tetap A1 kali X1N ditambah dengan ada lagi koefisien A2 kali X2N. Jadi kita tambahkan koefisien di sini dan di sini. Maka dalam apabila kita transformasi Z kan xn ini, maka xz-nya juga adalah A1 ini yang dikali dengan X1Z ditambah dengan A2 yang dikali dengan hasil transformasi daripada X2N yaitu X2Z. Nah, seperti itu. Ya. Jadi saya rasa dimengerti ya. Yang jelas apabila sifat linearitas itu adalah apabila penjumlahan dalam domain waktu itu juga akan menghasilkan penjumlahan dalam domain Z gitu. Dan koefisien dalam domain waktu, kalau suatu sinyal dalam domain waktu dikalikan dengan koefisien, maka dalam domain Z juga perkalian koefisien tersebut dengan hasil transformasi dari waktu ke Z gitu. Oke, contoh ya, kita beri contoh soal ya. Contoh soal, misalnya tentukanlah transformasi Z dari sinyal, misalnya dari sinyal misalnya sinyalnya adalah xn sama dengan 3 dikali 2 dipangkatkan n dikurang 4 dikali 3 dipangkatkan n gitu, dikalikan dengan fungsi step un gitu. Maka kita bisa terjemahkan ini langsung menjadi ini 3 dikali 2 pangkat n un kali un dikurang 4 dikali 3 pangkat n un ya, kan seperti itu. Nah, dari soal pada minggu yang lalu kita sudah mengetahui ya, dari soal yang lalu. Jadi kalau kalian lupa, coba buka lagi catatan pada minggu yang lalu. Dari soal yang pernah kita selesaikan pada minggu yang lalu, soal yang lalu ya, kita mengetahui bahwa jika xn itu adalah membentuk nilainya a pangkat n un dikalikan fungsi step, maka kita akan, kalau kita transformasi Z kan ini, kita akan menghasilkan xz sama dengan 1 per 1 kurang a pangkat z min 1. Nah, ini tidak perlu kita turunkan di sini lagi ya, karena sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Jadi pokoknya kalau ada fungsi xn sama dengan a pangkat n un, maka hasil xz-nya lah 1 per 1, a-nya itu nilainya di sini, z pangkat min 1, seperti itu. Maka dengan memanfaatkan sifat ini, memanfaatkan hasil contoh soal yang lalu, maka memanfaatkan contoh soal yang lalu di atas, contoh penyelesaian soal di atas maksudnya ya, maka kita bisa mengumpamakan pakai apa gitu, pakai fungsi linearitas itu. Kita umpamakanlah ini x1n, yang ini x2n, sementara 3 itu adalah a1. Jadi x1n itu yang 2 pangkat nun, x2n itu yang 3 pangkat nun, dan a1-nya 3, a2-nya 4 gitu. Maka kita umpamakan misalnya x1n kita umpamakan sebagai 2 pangkat n, 2 pangkat n un ya kan. Maka dan x2-nya, x2n-nya kita umpamakan 3 pangkat n un, 3 pangkat n un. Nah, menggunakan sifat ini kita bisa mengetahui bahwa transformasi z-nya langsung daripada x1n lah x1z, itu kita mengetahui bahwa a itu nilainya
2. Kan sama nih, A2 nih N UN. Maka kita akan masukkan X1Z nya 1 per, sama seperti rumus ini, 1 kurang A. A nya berapa di sini? A nya adalah 2 Z pangkat min 1. Begitu juga dengan X2N, kita bisa langsung menggunakan sifat ini bahwa X2Z itu sama dengan ini 1 per 1 kurang A nya berapa? A nya adalah 3 Z pangkat min 1 seperti itu. Nah, sehingga kita bisa kan dapat X1Z dan X2Z nya. Maka XZ nya kita akan bisa menghasilkan XZ menggunakan konsep linearitas tadi, bahwa apabila A1 X1N tambah A2 X2N itu transformasi Z-nya adalah A1 kali X1Z dan A2 kali X2Z. Maka kita bisa transformasi Z kan lah XZ sama dengan A1 kali X1Z ditambah A2 dikali X2Z sama dengan A1-nya apa di sini? A1-nya adalah 3 tadi dan A2-nya adalah 4. Maka A1-nya adalah 3 dikali X1Z. X1Z ini. Maka kita masuk aja kali 1 per 1 ini kali ya 2Z min 1 gitu. Ditambah A2-nya berapa? A2-nya adalah A2-nya adalah min 4. Nih, min 4. Jadi kurang jadinya. Jadi min 4 dikali X2Z ini. Itu 1 per 1 kurang 3Z pangkat min 1. Sehingga hasilnya adalah ini 3 kali 1 ya 3. Jadi 3 per 1 kurang 2Z pangkat min 1 dikurang 4 kali 1 ya 4. 4 per 1 kurang 3Z pangkat min 1. Nah, inilah hasil daripada transformasi Z daripada suatu sinyal Xn dalam domain waktu yang kita pecah menjadi fungsi dua buah fungsi yang berbeda, yaitu Xn kita ubah jadi ini jadi X1N, ini jadi X1N, ini jadi X2N, sehingga kita bisa selesaikan satu-satu. Ini X1Z-nya apa, ini X2Z-nya apa, maka XZ-nya lah penjumlahan dari X1Z dan X2Z. Seperti itu. Saya rasa mengerti ya. Kita lanjutkan ke video berikutnya.